hadir, sudah mau berkontribusi dalam bimbingan kelompok kita pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa di sini yang akan memimpin doa? Saya, Mbak. Oke, silakan, Mbak. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada mbaknya karena sudah bersedia untuk membacakan doa. Baik, sebelumnya apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Mbaknya apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai sesi bimbingan kelompok ini lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Kita mulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Kiki Natalia. Perkenalkan, nama saya Tara Lasari. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinata. Perkenalkan, nama saya baiklah, karena sudah saling mengenal, perkenalkan juga nama saya. Nama Mbak adalah Destri Restari. Mbak sebagai PK untuk bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Untuk biar acara kita ini nggak monoton, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya. Siapa di sini yang bersedia untuk ice breaking? Saya, Mbak. Oke, Mbak Nadia tadi kan? Iya. Ya. Oke, boleh dimulai, Pak. Baik, ini kita sedikit terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Dan fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih kepada Mbak Nadia. Baiklah, di sini apakah adik-adik semua sudah pernah mengikuti sesi bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Nah, karena adik-adik semua belum pernah mengikutinya, di sini Mbak akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu dan tujuan kita melakukan bimbingan ini juga apa. Baiklah, bimbingan kelompok itu satu layanan pengembangan diri baik secara akademik, sosial maupun karir. Jadi tujuan kita untuk melakukan bimbingan ini agar adik-adik semua mengalami pengembangan diri gitu, secara baik secara sosial, pengalaman, atau masalah yang sedang dihadapi oleh adik-adik semua. Terus dalam kegiatan ini juga kita memakai 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi adik-adik semua di sini sukarela gitu menyampaikan isu-isu atau berita terbaru lah gitu ya, yang lagi hot atau tren di seluruh platform digital. Nah, terus apa tuh asas yang kedua itu kita memakai asas keterbukaan. Jadi adik-adik juga terbuka gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, insya Allah bakalan dirahasiakan, tidak akan kita bicarakan ke orang lain. Setelah kita langsung masuk saja ke topik pembahasan, yaitu tentang bullying. Apakah adik-adik semua pernah mendengar atau merasakan atau melihat tentang bullying ini di sekitaran sekolah, sekitaran rumah, ataupun dimanapun itu? Pernah, Mbak? Mbak ya? Mbak? Pernah. Siapa di sini yang ingin menceritakan nih sedikit tentang bullying yang pernah dilihat atau pernah didengar, yang dirasakan? Saya, Oke, silakan Mbak. dari SD. Atau pernah didengar, yang dirasakan? Saya, Oke, silakan Mbak. dari SD. Jadi teman SD saya itu paling kecil. Jadi dia itu paling muda buat dimainin. Jadi seiring berjalannya waktu dari kelas 1 sampai kelas 5 SD itu terus Diejek kecil. ya diejek kecil kan, sampai dia malu kalau mau keluar, kalau mau ada acara sekolah kan dia malu buat kumpul. Terus sampai dia nggak lagi diejek sama teman sekelas itu, udah memasuki kelas
SD. Oh. Jadi masih ada trauma sampai sekarang kan. Sekarang kalau diperkirakan umurnya itu 17 tahun. Sekarang. Ya, masih sering tuh trauma masalah ini kan, gara-gara dia kecil katanya. Ya, Jadi sering dibully masalah gitu. fisik kalau kan. Nah, dari penjelasan dari Mbak Kiki, apakah teman-teman juga ingin menambahkan sedikit cerita mungkin biar lebih efektif untuk kita bahas? Salah satu contoh satu lagi saja. Enggak ada. Nah, baiklah, dari kasus yang Mbak Kiki ceritakan tadi, ya benar itu kasus pembulian. Nah, di sini Mbak akan menjelaskan sedikit ya tentang bullying itu apa. Baiklah, di sini Mbak akan menjelaskan sedikit apa sih bullying itu. Nah, jadi bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus, baik secara fisik, perkataan maupun emosional. Nah, biasanya pelaku bullying ini merasa mereka tuh paling sempurna gitu, paling kuat dari si korban. Nah, sebenarnya ini hampir bersangkutan kan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi. Seseorang yang dibully karena fisiknya secara terus-menerus yang menyebabkan si korban ini merasa trauma. Jadi bullying ini memiliki faktor penyebab loh. Yang pertama itu pasti si korban ini terlalu penurut, karena apa tuh biasanya sasaran dari bullying ini karena si korban ini kalau diarahin gini ikut gitu, kesini ikut, jadi kayak dianggap lemah gitu oleh si pelaku. Kalau yang kedua itu biasanya si korban ini kurang pandai berbicara, jadi kata lainnya itu pendiam gitu kan, diomongin gini diam karena takut gitu tadi, kalau mau ngomong pasti ini ditambah dijadiin gitu kan, dijadiin bahan buat bullying lagi. Ya benar. Nah, dari dua yang Mbak sampaikan tadi, mungkin adik-adik semua memiliki atau paham apa faktor penyebab dari bullying ini. Misalnya ini Mbak, nakut. Kalau penakut boleh. Ada yang lain? Mbak, sebenarnya banyak banget ya faktor penyebabnya itu. Pasti kalian semua sudah paham biasanya gitu kan tentang kenapa seseorang itu bisa dibully. Dari kalau penakut tuh pasti jelas banget itu penakut, pasti dia itu orangnya penakut, nggak berani speak up gitu kan. Padahal di sekeliling mereka itu seandainya mereka mempunyai teman kan, itu juga bisa jadi garda terdepan gitu untuk mereka. Kalau dia nggak berani speak up nih seandainya ke guru atau ke orang tua dengan ancaman, si korbannya ini takut gitu sama si pelaku nih, diancam gimana gitu. Kalau sekolahnya kan temannya bisa gitu kan, tapi karena mereka penakut, kurang bisa berbicara, sama terlalu penurut, jadi itulah faktor penyebab dari bullying ini. Sudah. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Mbak sampaikan tadi dari bullying ini. Sudah. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Mbak sampaikan tadi, sebenarnya bullying ini berdampak sangat buruk ya bagi kesehatan fisik maupun mental si korban. Nah, di sini apakah adik-adik semua ada yang tahu dampak dari bullying ini? Ini Mbak, kalau misal dia kan kebanyakan yang bullying ini terjadi di antar sekolah seperti itu. Iya, Nah, jadi mereka itu takut kalau mau masuk sekolah lagi untuk dibully. Ya benar. Ya, ada yang lain? Terus terkenal gangguan mentalnya, terus dia berat badannya menurun, terus kurang percaya diri. Ya benar, dari semua yang adik-adik sebutkan itu adalah dampak dari bullying. Bullying itu sangat berdampak buruk loh. Jadi untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita hindari bullying ini, karena adik-adik semua juga sudah tahu kan gimana dampaknya terhadap fisik, mental. Jadi sebaiknya jangan dihindari saja gitu kegiatan bullying ini. Selain Gimana cara mengatasinya? cara mengatasinya. Pertanyaan bagus dari Mbak Nadia tadi.
kalau si korban ini lebih berani, karena sebenarnya cara mengatasinya itu kita tuh harus butuh kerjasama gitu antara orang tua si korban, guru dari sekolah tersebut, dan teman dari si korban. Karena si temannya ini berperan banget gitu, karena korban dari bullying ini sangat membutuhkan yang namanya support system gitu, dukungan buat mereka ini seolah-olah yakin gitu, percaya bahwa mereka tuh benar, yang salah tuh si pelaku gitu. Kalau si orang tua ini harus menjaga komunikasi dengan si anak. Biasanya anak yang kurang pandai berbicara atau rada penakut itu komunikasi dengan orang tuanya kurang. Nah, kalau dari pihak sekolah harusnya itu lebih interaktif gitu untuk menjaga siswa-siswanya gitu, bahwa kesenjangan sosial itu sangat berpengaruh. Karena kalau seseorang itu merasa mereka tuh kaya, baik dari ekonomi, kaya, pokoknya semuanya kaya, intinya mereka tuh lebih dari si korban, itu biasanya menginjak-injak yang di bawah gitu. Jadi tugas dari guru itu menjaga siswa-siswanya ini untuk merangkul gitu, nggak ada yang namanya kesenjangan sosial. Nah, apakah dari penjelasan yang Mbak sampaikan tadi, adik-adik ada yang ingin disampaikan juga atau mengerti nih sedikit cara mengatasinya dari mungkin kasus yang pernah kalian lihat di sekolah kalian masing-masing? Baiklah, di sini Mbak sudah menyiapkan satu video tentang bullying di sekolah. Nanti Mbak akan minta sedikit pendapat ya, bagaimana kalau adik-adik semua berada atau sedang menghadapi situasi yang sedang dihadapi oleh si korban dalam video ini. Tolong ditonton sedikit. Kelihatan? Aduh, sorry kita nggak sengaja. Aduh, awas, sebenarnya sobat. Kalau berjalan pakai mata kuah. Nggak lihat, setahu-tahu dia mau keluar nggak ada ikut mau keluar. Nggak ada mata dong. Ya pada nggak ada masalah apa so ini? Nggak lihat. Gara-gara dia ini dapat tangan baju. Ya, apa tuh? Terus sama pulang ya? Siapa tadi ngasih pesan itu sampai baju? Pada enteng kan tukang? Pada enteng jadi otak anggang ada pemuka tuh dia. Dia bikin muka kasihan 4 orang. Siram. Sekali Sorry sama Kang Puji. Gimana nangis, ha? Siram. Jangan sampai nangis. Pada enteng sekali nggak? Gue yang tahu diri sekali wanita ini. Mau jadi apa tuh orang ke sekolah kalau ada orang Sama orang mana? ini? Gimana ya? Ika mau tambah urusan dari tadi nggak? Tambah urusan. Iya, aku mau tambah urusan ya, ikut-ikut Ini boleh so kita? Nah, Ika membela-bela Kondang, dia. Nggak Kondang. membela-bela dia. Kan udah mesti sekali rawani begini. Iya. Nah, baiklah, dari video yang sudah Mbak berikan tadi dan adik-adik semua sudah tonton, apa yang adik-adik dapatkan? Perwakilan. Saya Mbak, Oke, Mbak Hera dipersilakan. bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, baiklah, berarti itu yang Mbak dapatkan. Tapi ya, adik-adik semua mendapatkan pesan moralnya kan dari video yang sudah Mbak berikan tadi?
Baiklah, mungkin sampai sini saja bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Jika masalahnya belum terselesaikan, kita atur jadwal lagi untuk melakukan sesi bimbingan kelompok. Sebelum Mbak mengakhiri sesi bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, apakah adik-adik mempunyai pesan dan pesan terhadap bimbingan kita pada pagi hari ini? Saya ada Mbak. Untuk pesannya ya, supaya agar bimbingan kelompok ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus kalau pesannya di sini saya bisa mendapatkan pelajaran terkait topik yang dibahas tadi, terus mendapatkan teman baru, bisa berkumpul bersama seperti itu. Ya, terima kasih untuk pesan dan kesan yang sudah diwakilkan oleh Mbak Nadia. Mbak pribadi mengucapkan banyak ribuan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu ya. Yang pertama itu waktu, menyempatkan hadir di sini, terus sudah berkontribusi dalam bimbingan kelompok kita pagi hari ini. Intinya Mbak sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk bimbingan selanjutnya Mbak harapkan kalian semua juga ikut ambil andil dalam kegiatan ini lagi dan jangan pernah bosan-bosan untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lagi. Mbak Kiki bersedia, Mbak? Bersedia. Oke, kita mulai. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Mbak Kiki dan Mbak Nadia, Mbak Kera, serta Mbak Tiara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita bubar, alangkah lebih baiknya kita bersalaman satu sama lain untuk menjalin silaturahmi dan kedekatan antar anggota. Nah, saliman. Ya. Ya. Terima kasih ya teman-teman.